yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi bagaimana kita bisa closing platinum ya dengan cara yang apa namanya terukur lah. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, nah izinkan saya membagi materi ini. Bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu, cuma apa yang saya tahu yang saya akan berikan nanti kita bisa share sama-sama. Saya berupaya dalam 30 atau 40 menit ya, paling lama saya akan selesaikan. Baik, saya akan mulai. Sebentar ya. Ya. Ya, baik. Apa presentasi saya kelihatan? Halo? Bisa, bisa. Bisa, oke. Baik, ya. Eh, Platinum only ini strategi ya, salah ini. Saya minta maaf karena komputer saya rusak, sudah 3 hari ini saya perbaiki tapi tidak bisa, makanya saya pakai eh, apa namanya HP saya untuk membuat presentasi ini. Baik, Platinum only strategi ya. Jadi bagaimana kita mempresentasikan hanya platinum saja. Jadi dalam pikiran kita, mindset kita nggak ada paket lain kecuali platinum. Ya, nah bagaimana caranya? Nah biasanya saya ya suka ketika saya presentasi, saya akan mengatakan 5 pilar utama perusahaan yang tepat untuk berbisnis. Ini dulunya 4 pilar, tapi sekarang karena ada digital marketing itu ada 5 pilar. Kenapa saya lakukan ini? Karena nanti saya akan bahas semuanya ini ya. Kenapa secara ringkas kita menanamkan bahwa ada 5 pilar yang terpenuhi dalam perusahaan Dennis Global ini. Yang pertama, perusahaan yang bonafit. Nah, Anda, Bapak Ibu harus tahu juga harus mempromosikan perusahaannya. Benar-benar bonafit ya dalam perkembangannya ya yang paling fenomenal hanya dalam kurang dari 2 tahun itu sudah tembus 56 negara. Kalau perusahaannya tidak bonafit tentunya tidak bisa. Ya. Yang kedua produknya berbicara di lapangan dan bersertifikat, bukan produk yang biasa. Jadi memang produk premium. Nah, itu juga dibuktikan dengan bukti-bukti empiris di lapangan. Ya. Kemudian marketing plan yang menurut saya saat ini yang masuk di Indonesia ini yang terbaik. Ya, walaupun memang orang mengatakan ya pabrik kaca akan mengatakan kita kan nomor 1, ya tidak ada yang nomor 2. Tapi benar ya, bagi saya ini yang terbaik. Ya, jadi marketing plan-nya menganut win-win sama-sama untuk perusahaan maupun distributor. Ya, kemudian support system yang luar biasa modern yang ada di bisnis school kita yaitu Dennis Success Academy dan tidak kalah menariknya itu digital marketing dengan adanya Dragon Lake. Ya, nah kenapa saya apakah sering seperti ini karena kita tidak tahu target market kita siapa aja gitu. Ya, nah untuk memperdalam target market kita, ya siapa kita presentasi bisa kita tekankan pada bidang yang mana, ya. Nah, sebelum itu saya ingin Coach Alex, mikrofonnya tidak begitu jelas. Ya. Oke, sebentar. Harus dekat ya. Begini, kedengaran? Ya, ya, better Oke. ya. Ya. Nah, kita harus memahami saat ini yang menjadi target market kita itu ada 4 generasi, ya, yaitu baby boomers kelahiran 46 sampai 64, saya di ujung 64, jadi termasuk di sini mau menyeberang ke generasi X. Generasi X itu kelahiran 65 sampai 80, kemudian millennials kelahiran 81 sampai 96, dan generasi Z yang bisa join di bisnis ini ya generasi Z 97 sampai 2012. Nah, kita lihat dulu millennials dan Z generation. Ternyata ini data dari WFDSA ya.
Jadi tahun 2020 itu sudah 9% maaf, yang Z generation. Kemudian 21% yang main di net market di seluruh dunia, itu 21% itu millennials. Dan X generation ini itu 25%. Nah, itu totalnya itu 55% dan 23% itu ada yang namanya baby boomers, ya. Jadi 64 tahun 64 ke bawah, ya. Baik. Nah, khusus untuk Indonesia, ya. Pada Februari tahun 2024 itu ada 221.596 jiwa yang menggunakan internet. Jadi kurang lebih sekarang ini 230-an, ya. Jadi lebih besar lagi dari total penduduk sekitar 280 juta. Kemudian artinya ini 80%, ya, penduduk Indonesia itu mengakses internet. Nah, ini kita lihat generasi X Indonesia 34, generasi Z-nya paling besar 34,4, kemudian generasi milenial 30,62, generasi X 18,98. Kita lihat, ya. Nah, ini totalnya itu ada 84 yang persen pengakses internet Indonesia itu kita bisa target, ya. Oke, ini ringkasnya, ya. Nah, artinya apa? Indonesia merupakan pengguna internet terbesar keempat di dunia, ya. Setelah Cina, India, Amerika, ya. Kemudian ketiga di Asia, terbesar di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu merupakan pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Indonesia merupakan pengguna Facebook, ya, terbesar ketiga di dunia, kedua di Asia, terbesar di Asia Tenggara. Ya, artinya Indonesia adalah termasuk pasar e-commerce terbesar di dunia. Nah, ini kalau kita tidak manfaatkan, ya, itu sayang sekali. Apalagi dengan program kita itu platinum only presentation, ya. Kita harus memahami ini, ya. Kita lihat sama-sama, ya. Kenapa kita memilih paket platinum adalah pilihan terbaik. Malam ini saya tidak akan presentasi bagaimana presentasi platinum, ya. Tidak, saya hanya akan memberikan, ya, clue, ya, kunci-kunci di mana dengan mengetahui hal ini kita akan lebih gampang untuk closing platinum, ya. Kenapa memilih paket platinum adalah pilihan terbaik? Itu ada 3 alasan. Saudara perhatikan, ya, ini penekanannya kerja kerasnya sama, ya. Kita kerja keras untuk membangun jaringan atau membangun bisnis ini sama, kemudian waktunya juga sama, tenaga yang dikeluarkan juga sama, lalu tetapi hasilnya jauh berbeda, ya. Itu jauh berbeda hasilnya. Dari apa yang saya coba hitung-hitung, ya, potensi penghasilan Anda dengan paket platinum, itu kalau kita ngomong ke calon prospek kita, itu bisa 7 kali. 7 kali itu ketika pakai elit. Kalau 23 kali itu pakai premium. 60 kali itu dari paket basic. Gede banget, ya. Keringatnya sama yang jatuh, ya. Capeknya sama. Hanya gara-gara kita pilih paket platinum itu berlipat kali ganda keuntungan kita. Itu yang kita bisa tekankan kepada orang yang tepat, ya. Dengan bonus pairing tanpa batas, bonus sponsor yang lebih besar, dan jalur yang lebih cepat menuju posisi icon. Pilihan ini lebih dari sekedar investasi, ya. Memang walaupun ini bukan sekedar investasi, tapi maksudnya kita keluarkan uang. Ini bukan hanya sekedar kita mengeluarkan uang, tapi ini adalah lompatan besar menuju kebebasan finansial Anda, ya. Lalu saya mau tunjukkan, ya, kita target market kita, ya, baby boomers. Nah, apa yang cocok untuk mereka? Nah, umur saya 64 ke bawah, ya, sampai 46 sampai 64 itu tatap muka yang paling cocok, on-site, ya, karena kecenderungan mereka itu agak gaptek, ya. Jadi 60 ke bawah, ya, 60 ke bawah. 60 ke atas, ya. 60 umurnya 60 ke atas. Tatap muka, jangan pakai online, nggak bakalan cocok, ya. Nah, fokus pendekatannya adalah kita membawa, ya, Dynix Global ini sebagai sebuah peluang, ya, bahwa bisa memberikan stabilitas keuangan karena mereka suka keuangan yang stabil, dan masa pensiun, ya,
dan mereka ingin memastikan masa pensiun mereka itu lebih baik. Dan kemudian ada kebanggaan sendiri ketika mereka bisa menghasilkan mewariskan penghasilan besar bagi keluarga. Itu. Kemudian yang ketiga, alasan tatap muka, kenapa? Generasi ini lebih nyaman dengan komunikasi langsung untuk memahami nilai besar dari investasi ini. Nah, makanya Bapak Ibu ketika Anda mengetahui bahwa orang yang kita presentasi ada orang yang tua, ya, umurnya 60-an ke atas gitu, nggak bisa pakai online. Ya. Berikutnya, narasinya seperti ini. Ini contoh saja ya, contoh narasi. Di usia Anda yang matang, kami tahu bahwa setiap langkah keuangan harus dihitung dengan cermat. Ya. Dengan paket platinum, Anda tidak hanya mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat, tetapi juga membangun warisan. Nah, ada penekanannya, warisan yang bisa Anda banggakan untuk anak cucu. Bonus pairingnya besar. Jalur cepat ke posisi ikon, posisi tertinggi di bisnis ini cepat. Ini memastikan bahwa setiap usaha Anda menghasilkan pengembalian maksimal. Ya, jadi penekanannya di situ. Itu contoh narasinya. Lalu, nah ini yang kadang-kadang membuat orang mental ketika mau mengajak, ya, mau mengajak orang, kita tidak tahu kekuatan ekonominya gitu. Kita harus tahu, ya, bagaimana cara kita mengetahui. Kita nanti ada namanya training daftar nama, ya, ada training sesi khusus. Dari sini nanti kita akan tahu, ya, pembandingnya kita sendiri. Jadi kisaran gaji itu 2.500 sampai 5.000 dolar per bulan. Kenapa kita dapatkan ini? Karena saya melakukan riset. Orang mau berbisnis 840 dolar, ini kisaran gajinya pasti closing, kemungkinan besar closing. Karakteristiknya biasanya sudah stabil secara finansial. Dia sudah stabil, mereka sudah punya tabungan, ya, punya karir yang menjelang pensiun, ya, dan kemungkinan besar mereka sudah pensiun dan tabungan dengan tabungan, ya, dan mereka tertarik pada penghasilan pasif. Mereka juga mungkin sudah punya penghasilan pasif. Tapi kalau ada tambahan penghasilan pasif, ini sangat menarik bagi mereka. Kemudian cenderung mempertimbangkan investasi jangka panjang. Nah, mereka akan tertarik ketika bisnis ini kelihatannya jangka panjang. Nah, kita harus penekanannya bahwa bisnis ini memang dirancang untuk jangka panjang. Jadi menjadi warisan bagi anak-anak atau cucu. Kemudian rekomendasi target, individu pendapatan, ya, individu dengan pendapatan bulanan di atas 2.500 dan memiliki aset cadangan untuk investasi tambahan. Saya rasa apa yang dilakukan Pak Badri, ya, CEO kita ini salah satunya yang closing ini salah satunya di bidang keuangan, karena yang saya tahu di Balikpapan itu banyak yang punya gaji puluhan juta gitu, atau punya toko emas, penghasilan mereka per bulan itu besar, ya. Kemudian yang kedua, generasi X, 65. Saya sebenarnya bisa masuk 65, generasi X di sini. 65 sampai dengan 1980. Nah, pendengarannya, mereka bisa menggunakan onsite, tatap muka, dan online. Di mana generasi X ini, mereka adaptif, karena ada perubahan, ya. Dari yang biasa, tradisional, mulai di umur mereka itu mulai terjadi perkembangan teknologi informatika, teknologi internet. Nah, fokus pendekatannya, mereka itu suka tambahan penghasilan tanpa mengorbankan waktu untuk keluarga. Nah, prinsip hidup mereka itu karir dan keluarga itu mereka jaga berimbang. Ya, fokus mereka itu karir mereka dan keluarga mereka itu berimbang. Rohanian juga seperti itu. Jadi mereka jaga agar semua ini berimbang. Yang ketiga, alasan kombinasi onsite dan online, generasi ini adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap, saya garis bawahi, tetap menghargai interaksi langsung jika diperlukan. Ya, jadi 80, ya, 65 sampai 80 itu bisa dua-duanya digunakan. Ketika kita melakukan onsite, offline, itu mereka akan lebih menghargai, ya, karena masih ada sisa-sisa pendidikan dari orang tua mereka, ya, baby boomers, seperti itu. Berikutnya, narasinya mungkin seperti ini. Contohnya, kami paham bahwa Anda ingin keseimbangan antara kerja, keluarga, dan kehidupan pribadi. Dengan paket platinum,
Anda dapat bekerja secara fleksibel. Mereka suka yang fleksibel, baik offline maupun online. Jadi kalau ada tambahan online, mereka akan lebih suka. Namun tetap mendapatkan penghasilan hingga 60 kali lebih besar dibandingkan dengan paket yang lain. Penekanannya di sini, ya bukan cuma 7 kali, tapi ini 60 kali. Kata 60 kali itu membuat itu sangat menarik bagi mereka. Dan jika Anda akan bekerja keras, kenapa tidak dengan hasil yang jauh lebih besar? Ditantang, ya, karena mereka suka tambahan penghasilannya. Kemudian gajinya ini paling tinggi karena mereka lagi di puncak karir, ya. Itu gaji kisaran gaji 3.000 sampai 6.000 dolar per bulan. Bapak Ibu jangan takut ya, nanti ada bukan hanya sekedar gaji di pertambangan, nanti di belakang ada ya. Jadi ini hanya kisaran gaji yang akan membuat kita gampang untuk closing. Karakteristiknya banyak yang berada pada puncak karir dengan pendapatan menengah hingga tinggi, ya. Tiga, memiliki tanggung jawab keluarga tetapi tertarik mencari penghasilan tambahan atau peluang investasi yang besar. Nah, uang mereka kadang-kadang besar, mereka tidak tahu karena mereka sibuk di pekerjaan, mereka tidak tahu uang ini mau dikemanakan gitu. Nah, kalau kita bisa menyentuh hot button mereka, ya, apa impian terkuat mereka, itu bisa gampang kita closing. Seperti itu. Contohnya, adanya lagi kuliah S1. Kita bisa ini coba gali anaknya dia ingin kuliahkan kemana gitu. Sekarang katakan lagi di tahun kedua. Kira-kira setelah lulus dengan persaingan yang sekarang ini jauh lebih ketat, anak-anak punya rencana nggak Anda ingin kuliahkan ke luar negeri? Punya. Kalau dibilang, waduh biayanya besar. Nah, kami punya solusi. Seperti itu. Ya. Karena memang waktu mereka sangat terbatas di generasi X ini, ya. Rekomendasi target profesional menengah hingga atas dengan penghasilan cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga dan berinvestasi pada peluang bisnis besar. Nah, karena mereka mulai menggunakan ini, ya, menggunakan online, ya, dengan adanya digital marketing, itu mereka dengan adanya Dragon Lake ini, kita bisa tekankan di situ, ya, bahwa ada nanti otomatisasi dengan menggunakan Dragon Lake. Itu ada keuntungan bagi kita jika kita kembangkan on-site maupun online. Ya. Berikutnya, digital millennials ya. Sekarang di millennials. Nah, digital marketing ini lebih diutamakan. Jadi kelahiran 81 sampai 96 itu digital marketing sangat efektif. Ya. Kenapa? Karena mereka ya yang yang sangat adaptif, cepat sekali mereka menguasai perkembangan teknologi informatika, teknologi online, ya. Kemudian fokus pendekatannya itu kebebasan finansial dan mereka ingin passive income, ya. Mereka ingin passive income untuk mendukung gaya hidup mereka seperti traveling dan pengembangan diri. Mereka suka ikut-ikut training ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, itu anak-anak milenial ini itu gandrung sekali sama training khususnya yang ini ya, yang menggunakan digital marketing untuk mencari uang. Itu gandrung sekali, mereka keluarkan jutaan bahkan lebih belasan juta untuk ikut training ya. Kemudian alasan digital marketing karena mereka mudah terhubung melalui media sosial. Nah, kalau untuk mereka itu media sosial dan lebih cepat tertarik pada presentasi visual dan testimoni sukses. Nah, makanya bagus ya, ada testimoni yang sudah dibagikan oleh perusahaan ya, yang menunjukkan bahwa produk kita luar biasa ya. Seperti saya katakan ini produknya hebat ya, produknya luar biasa, punya testimoni, punya bukti empiris. Ini sangat menolong mereka ketika ada visual kita kirimkan ya. Kemudian, nah, pertanyaan mungkin apakah generasi milenial ini nggak suka presentasi offline? Masih suka juga, tapi lebih efektif kalau mereka kita gunakan untuk digital marketing. Karena mereka pekerjaan hidupnya itu di sosial media, khususnya Facebook sama LinkedIn, ya, LinkedIn. Oke. Kemudian, nah narasinya seperti ini. Millennials adalah generasi yang tahu nilai waktu dan uang. Penekanannya situ. Anda bisa bekerja dari mana saja.
Nah, waktunya ya uang, jadi menghargai waktu ya. Kemudian bisa dapat uang, bisa bekerja di mana saja, di rumah, di pantai, lagi jalan-jalan, atau bahkan sampai traveling ya, dan tetap mendapatkan penghasilan maksimal. Ini sangat menarik bagi mereka. Dengan paket platinum, kita tekankan lagi, dengan paket platinum, Anda tidak hanya mendapatkan bonus besar, tapi juga membangun jalur cepat menuju kebebasan finansial. Ya, kenapa memilih penghasilan kecil kalau Anda bisa mendapatkan penghasilan 60 kali? Ya, jadi penekanan lebih besar dengan usaha yang sama. Ya, keringannya sama, capeknya sama, mendingan 60 kali walaupun memang lebih apa lebih besar nilai investasinya yang dikeluarkan. Kalau juga kita dapatkan barang, ya Bapak Ibu dapatkan barang, ya untuk dikonsumsi, bisa juga nanti sebagai sampel untuk, ya contohnya gini. Kalau saya pernah ikut ini di bagaimana cara membuat orang tertarik di bisnis ini, itu pasang landing page, ya mereka buat landing page, kemudian bagi yang punya, misalnya contoh kita ya, yang Fitmax ini, kita bisa bagi yang bisa iklankan berbayar ataupun gratis, bagi yang punya masalah BAB, sukar 3 kali sehari, 5 kali sehari, Anda butuh minum produk ini. Anda bisa dapatkan gratis dengan biaya apa? Ongkos kirim misalnya, atau dengan catatan ada ini tersendiri, harus ikut apa namanya isi data di landing page sehingga kita bisa follow up seperti itu. Ya, ini millennials. Kemudian gaji mereka juga kisarannya yang menjadi target market kita itu 1.500 sampai 3.500 per bulan. Karakteristiknya cenderung memulai karir atau berada di fase pengembangan diri. Mereka suka sekali untuk mengembangkan diri, mengembangkan sumber income. Ada namanya multiple source of income, MSI. Mereka suka ini, ya, multiple source of income. Jadi punya berbagai sumber income. Mereka sangat suka yang milenial ini. Kemudian termotivasi oleh peluang peningkatan penghasilan yang cepat untuk mendukung gaya hidup dan kebebasan finansial. Mereka suka traveling, jalan-jalan, ya, setiap kali apa namanya kemana mereka suka abadikan, ya seperti itu, ya. Rekomendasi target milenial yang sudah bekerja tetap maksudnya, ya, jangan yang belum tetap, itu agak susah ya, karena dia belum mapan, ya, maksudnya belum mapan itu gaji belum ada yang tetap. Kenapa milenial harus punya pekerjaan tetap? Karena suatu kali nanti karena mereka jago di digital marketing, mereka kan bayar iklan, dan itu butuh uang untuk membayar iklan di Facebook, di TikTok, di mana-mana itu butuh uang, ya, untuk membayar itu. Dan mereka tahu kalau membangun bisnis itu memang harus keluar duit, ya. Kemudian meskipun penghasilan lebih rendah, mereka juga akan berupaya, ya, tetap memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Makanya gaji 1.500 itu bukanlah yang harus seperti 1.500, bisa jadi jauh lebih kurang dari itu, tapi karena mereka punya ambisi untuk menciptakan multiple source of income, mereka akan bisa closing platinum. Yang penting kita bisa meng-closing, ya, meyakinkan bahwa bisnis ini bisa memberikan hasil yang yang benar-benar ada gitu. Jadi ada bukti, ya. Generasi Z, digital marketing dominan banget, malas ketemu orang. Ya, kalau boleh dikatakan 85%, 85%, mereka lebih nyaman kalau mereka menjalankan bisnis itu, ya, itu dari rumah atau dari mana aja gitu. Karena digital marketing mereka sangat dominan. Mereka selalu terinspirasi, wih, teman dia dari TikTok dapat sekian, dari ini dapat sekian gitu, dari Facebook, dari konten kreator dapat sekian. Kalau kita bisa membuka mindset mereka bahwa bisnis ini memang harus keluar uang, tapi hasilnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan konten kreator, mereka akan tertarik. Fokus pendekatannya kemerdekaan finansial sejak dini dengan dukungan teknologi. Kenapa dikatakan dukungan teknologi? Karena mereka geek, maksudnya jago banget di digital marketing gitu.
Makanya biasanya mereka tanya ada referral link-nya nggak? Apalagi kalau mereka sudah terbiasa dengan affiliate link, ya, affiliate apa namanya link afiliasi, ya, seperti itu. Kemudian alasan digital marketing, generasi ini lebih percaya pada interaksi online dan mudah terpengaruh oleh tren digital yang menarik. Nah, makanya ketika kita bikin TikTok, promosi, gunakan musik yang lagi tren. Ya, gunakan musik yang lagi tren. Jangan musik aneh yang nggak tren di TikTok. Algoritma TikTok tidak akan mengangkat ini video kita gitu. Tapi kalau misalnya banyak sekali yang lagi ini kan sekarang lagi apa namanya lagi viral ya musiknya itu digunakan itu. Yang penting tidak menyalahi copyright ya yang bebas digunakan. Lalu kemudian maaf narasinya begini. Contoh, Anda tumbuh di era digital, kamu kan hebat di era digital, kamu lahir di era digital. Jadi kenapa tidak memanfaatkan keunggulanmu itu ya untuk memulai membangun kehebatan finansial sejak sekarang dengan paket platinum ya Anda dapat mencapai potensi penghasilan 60 kali lebih besar dari yang lain langsung di gadget Anda. Penekanannya gadget Anda atau notebook Anda, laptop Anda. Semakin cepat Anda memulai, semakin cepat Anda menikmati kebebasan untuk melakukan apa yang Anda suka. Traveling, main game, mereka juga suka sekali main game, bahkan membangun merek Anda sendiri. Dan mereka ini sangat kreatif dan mulai ya banyakkan itu mulai dengan uang mereka miliki mereka suka uji coba untuk membuka usaha sendiri lewat digital ya dengan menggunakan internet marketing dengan menggunakan penjualan online itu mereka suka sekali seperti ini ya. Kemudian kisarannya ini ya gajinya masih kecil mereka. Tapi walaupun kecil, itu bayangkan Bapak Ibu kalau Anda punya anak digital generasi Z yang jago digital dan mereka sponsorin juga orang jago digital. Cepat banget itu, ya. Yang penting kita bisa memasukkan ya bisnis ini ke dalam alam bawah sadar mereka bahwa bisnis ini luar biasa gitu. Bisa di apa namanya tidak kalah dengan konten kreator bahkan lebih hebat lagi karena dia benar-benar real passive income. Kita bekerja 1 tahun rata-rata kan kalau untuk jadi konten kreator butuh 1 tahun sama ini juga butuh 1 tahun untuk betul-betul passive income dengan upaya yang sama ya karakteristiknya banyak yang masih kuliah atau baru selesai kuliah ya dan bekerja dengan penghasilan awal yang rendah ya seperti ponakan saya itu gajinya masih sekitar ini ya kecuali yang satu udah 30-an juta dia ya cuma yang menjadi apa namanya membuat mereka mau ya ketika kita bisa menyentuh hot button mereka itu adalah mereka bisa cepat bebas finansial mereka mau jalan-jalan ke Eropa jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, dan lain sebagainya, itu akan sangat menarik bagi mereka. Apalagi kalau, nah ini kan kita punya program di Turki nih, itu menarik banget bagi mereka, gratis lagi, ya, itu. Sangat tertarik pada potensi penghasilan besar tanpa harus menunggu lama. Mereka maunya cepat, terutama melalui peluang berbasis digital, ya, seperti itu. Kemudian 4 rekomendasi target generasi Z yang berani mengambil risiko. Ya, ada juga generasi Z yang tidak berani. Cari yang berani mengambil risiko, yang mau open mind bahwa kerja digital itu bukan hanya bikin program, ada juga yang lain. Bukan hanya menjadi konten kreator, ada juga yang lain. Ya, termasuk mahasiswa yang didukung orang tua atau bekerja pemula yang paham teknologi dan tertarik dengan gaya hidup bebas. Gaya hidup bebas ini maksudnya tidak di apa namanya mereka bisa kerja di mana saja, ya. Mereka ini nomaden. Generasi saat ini cenderung nomaden, ya. Mereka mau kerja di kafe, mau kerja hari ini di Jakarta, besoknya di Jogja, itu begitu mereka. Mereka suka banget. Nah, kalau kita bisa masukkan pada mereka dan mereka punya tabungan 14 juta, kemungkinan besar ya mereka akan closing, ya. Baik. Nah, analisis berdasarkan daya beli. Ini terakhir ya. Target terkuat
kalau berdasarkan daya beli itu generasi X dan baby boomer. Kenapa? Karena penghasilan mereka di atas 2.500 per bulan. Mereka memiliki daya beli dan pemahaman investasi jangka panjang. Tapi ya lebih bagus kalau mereka dipresentasi secara onsite, ya lebih lebih akan afdol. Jadi bangun relasi bagi mereka, ya. Kemudian yang kedua, generasi yang menjanjikan itu millennials yang memiliki penghasilan lebih kecil tetapi ambisi besar untuk mencapai kebebasan finansial. Generasi milenial dan generasi Z itu menginginkan kebebasan, sama-sama menginginkan kebebasan, ya. Strategi untuk generasi Z fokus pada yang menerima dukungan orang tua atau yang termotivasi oleh kisah sukses generasi muda. Maksudnya dukungan orang apa namanya keuangan dari orang tua biasanya kan orang yang cukup berada, ya, seperti itu. Jadi mereka bisa komunikasi ke orang tua bahwa mereka mau menjalankan bisnis, ya. Ada bisnis yang mereka bisa kerjakan tanpa mengganggu kuliah mereka menggunakan gadget, ya. Oke. Lalu kesimpulan, tata muka yang paling cocok untuk baby boomers dan generasi X karena stabilitas keuangan dan preferensi komunikasi langsung. Kemudian digital marketing itu milenials dan generasi Z karena fleksibilitas dan pengaruh media sosial. Dengan strategi tepat, gaji prospek, oke. Dengan strategi yang tepat, gaji prospek bukanlah batasan, ya. Narasi yang kuat dan penyampaian manfaat paket platinum bisa memotivasi mereka untuk memprioritaskan investasi ini. Kadang-kadang generasi milenial dan generasi Z kalau uangnya tidak ada mereka minjem, ya, mereka minjem karena mereka ingin bebas finansial. Nah, sebagai perbandingan, ya, untuk generasi X, ya, generasi X mereka pengguna Facebook yang banyak sama LinkedIn, ya. Kemudian generasi Z itu Facebook juga tapi mulai masuk ke IG, ya, mulai masuk ke apa namanya ke YouTube dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk milenial dan generasi Z ini itu lebih cenderung mereka yang paling kuat, ya, yang apa namanya YouTube pendek, ya, kemudian TikTok, ya, itu sangat sangat bagus untuk kita gunakan. Nah, ingat, saya perhatikan beberapa teman yang bikin video, ya, nomor WA tidak ada. Kemudian link referralnya itu belum dibikin nama di belakang. Itu susah untuk mereka. Mereka nggak bakalan mau ngetik gitu. Jadi usahakan seperti punya saya, n.denniskobal.com/alpha. Seperti itu. Dalam konotasi mereka, alpha itu pemimpin. Wah, ini bagus nih. Bikin seperti kaya raya misalnya. Seperti pilih yang ini, yang membuat, ya, karena ini kan untuk mereka, ya, yang membuat mereka mau melihat atau mendaftarkan, ya, secara gratis di apa namanya Dragon Lane kita. Setelah itu nanti Anda bisa lihat WA-nya, nomor WA-nya, kemudian Anda follow up. Oke. Nah, emotional trigger-nya, ya. Jadi intinya begini, berinvestasi pada kesempatan, ya, atau kehilangan kesempatan. Kita menekankan kesempatan ini saat ini, kalau misalnya ditunda, itu bisa kehilangan kesempatan gitu. Itu emotional trigger bagi mereka, ya. Untuk semua, ya, baby boomers, generasi X, millennials, dan apa namanya generasi Z, sama, ya, kesempatan dan kehilangan kesempatan, ya. Itu kata yang terakhir yang kita bisa tekankan. Jadi paket platinum bukan pengeluaran, melainkan investasi yang menghasilkan. Semakin lama Anda menunda, semakin besar peluang yang terlewatkan. Berapa banyak waktu yang sudah Anda habiskan untuk hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Inilah saatnya memilih dengan bijak, paket kecil dengan hasil kecil atau paket platinum dengan potensi penghasilan besar dan tidak terbatas. Pilih sekarang dan jadilah pemenang di jalur cepat menuju kesuksesan. Ya, oke, itu dari saya, Mas Amin. Ya, Oke, terima kasih Coach Alex atas perkongsian ringkas memadai
untuk memberikan sedikit ice breaking kepada kita secara mindanya bahawa Dynix Global Business ini kita boleh lakukan secara offline dan online. Secara rule of thumb, hukum yang paling ringkas, saya nyatakan prospek-prospek kita di sekitar di mana kita tinggal, di mana kita duduk, itu bisa kita lakukan secara offline. Tetapi untuk mereka yang jauh daripada kita, yang mungkin memerlukan waktu berjam-jam untuk ke sana, saya sarankan kita menggunakan kekuatan digital online marketing kita, sama ada kita menggunakan Zoom, WhatsApp dan sebagainya. Hari ini WhatsApp, video call juga bisa kita lakukan presentasi ya, tanpa penggunaan Zoom dan lain-lain aplikasi. Begitulah simpelnya aplikasi WhatsApp yang kita ada. Okay? Jadi sama-sama kita lakukan, dan saya ingin menyarankan satu lagi langkah pertama untuk kita secara aktif melakukan perkongsian marketing di online. Kita selalu videokan ataupun kita ambil foto apa juga aktivitas yang kita lakukan. Okay, contohnya seperti Bonda Zulaika yang melakukan begitu banyak talk, maka beliau tidak lupa untuk mengambil video, foto-foto dan dikongsikan di WhatsApp, di media sosial, ataupun di kita ada WhatsApp Story ya, dan Facebook Story yang begitu powerful. Kita boleh kongsikan klip lebih kurang 8 second, 8 ke 10 second, klip ataupun foto yang dijadikan video untuk disaksikan oleh teman-teman kita. Sebenarnya kita tidak perlu menjual. Jangan menjual secara online. Kita hanya mempamerkan aktivitas kita secara online. Kerana bila teman-teman melihat apa yang kita lakukan, satu hari nanti akan terdetik di hati mereka untuk bertanya, Bonda, apa yang Bonda lakukan ini? Bila mereka bertanya, maka itulah waktunya untuk kita membahagikan info-info berkenaan dengan Dynix Global. Thank you Coach Alex atas presentasi ini. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya. Kita akan ada lagi siri-siri yang akan datang dan kita akan lakukan lebih dalam lagi bagaimana melakukan digital marketing untuk Dynix ini. Okey, sebelum saya serahkan kepada Business Development Director kita, saya ingin menjemput bonda kesayangan kita. Hari itu beliau tidak sihat untuk berkongsi dengan kita. Saya melihat wajahnya begitu ceria pada malam ini dan saya rasakan beliau sudah sihat kerana saya sudah melihat beliau kesana kemari seperti biasa. Jadi bonda, sila beri sedikit perkongsian berkenaan dengan topik yang disampaikan oleh Coach Alex tadi. Persilakan bonda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita bisa silaturahim. Malam yang luar biasa, ilmu kita timba dari Coach Alex dan ini memacu kita bersama. Yuk, tidak ada kata lain kecuali yes. Kenapa? Ternyata semua bisa kita lakukan, baik itu dengan online maupun offline. Dan masa memang menentukan di mana keberadaan kita. Tetapi saya katakan bahwa usia hanyalah angka. Tetapi semangatlah yang memacu kita untuk bersama-sama bagaimana kita sukses bersama dan sehat bersama. Dynix Global, luar biasa. Masya Allah. Dan saya sudah buktikan, alhamdulillah, apapun kondisi kita,
ternyata semua bisa kok. Semua bisa. Dan ini saya buktikan ketika saya perjalanan menuju Jakarta, di samping duduk saya ada seorang bapak yang kita sama-sama diam. Sama-sama diam, begitu kurang last minute ya, kurang beberapa menit dari turun di stasiun Pasar Senen ya, kita saling menyapa. Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta Pak gitu. Ada kegiatan apa? Ada kegiatan saya dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang program kesehatan bersama Denis Global. Nah, akhirnya apa kata beliau? Aduh Bu, kenapa baru sampaikan sekarang gitu kan? Maka saya berikanlah kartu nama dan kemudian berlanjut, Ibu kapan pulang? Saya katakan saya pulang Solo hari Sabtu atau Ahad depan. Ibu bolehkah singgah ke Purwokerto? Itu yang terjadi. Dan kemarin saya langsung pulang sebelum ke Solo. Saya ke Purwokerto, ternyata saya sudah disambut beliau dengan keluarganya. Ada Pak Arief, ada Mas Handoyo, ada Mbak Lia, ada Pak Seno, dan siapa lagi. Dan yang jelas begitu saya sampaikan ilmunya, wow luar biasa, mereka berbinar-binar, langsung mengisi aplikasi, siap platinum, tapi mencoba dari premium dulu, 3 premium siap. Dan lebih hebohnya lagi kami sudah disiapkan ini Bu, nanti yang akan kita gunakan kantor Denis untuk Purwakarta dan Banyumas serta Jawa Tengah sekitarnya. Silahkan dimanfaatkan, luar biasa sekali. Maka saya katakan bahwa kesempatan itu selalu ada dimanapun kita mau, baik secara online maupun offline. Dan siang ini tadi secara online saya juga langsung ditemukan dengan sahabat lama saya, namanya Bu Lis Wijayanti dari Batang. Hanya berbekal membaca dari status story saya lewat WA, ternyata itu disambut. Bunda, ini apa? Gitu kan. Nah, saya jerangkanlah secara online dan yes, tidak ada kata lain. Bunda, saya siap join. Ini yang terjadi. Jadi saya katakan sekali lagi, semua usia bisa masuk, semua sarana bisa kita manfaatkan dengan online, offline. Itu yang terjadi. Sekali lagi, tidak kata-kata tidak, dan semangat itu yang membuat kita selalu sehat. Demikian Coach Amin yang bisa saya sharingkan kepada sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Yang muda, yang tua, usia hanyalah angka, tetapi semangat juang tinggi dan semangat mau merubah nasib dan semangat menyongsong masa depan kita yang cerah bersama Denis Global, itu yang bisa kita lakukan. Maka saya katakan bahwa Indonesia siap menjadi number one the world di dunia kalau kita semua bekerja sama. Kenapa? Kalau di Ivory Coast tadi yang penduduknya hanya 28 juta saja bisa, sedangkan penduduk Indonesia lebih dari 280 juta. Why not? Kenapa tidak? Gitu kan? Nah, untuk itulah kami siap bersama-sama menuju Nusantara ke seluruh Indonesia dan mohon doanya Coach Amin. Insya Allah hari Sabtu nanti tanggal 14 Desember kami dari Rumah Bela Negara yang alhamdulillah saya ditunjuk sebagai Waketum bidang kesehatan akan mengadakan syukuran, pelantikan dan sekaligus MOU dengan Denis Global Indonesia. Mohon doanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu amazing perkongsian yang dilakukan oleh Bonda. Sebenarnya sahabat-sahabat kita harus sentiasa peka, alert. Setiap saat adalah kesempatan untuk kita berbagi informasi. Bukan closing mereka dalam kereta api, dalam bus dan sebagainya. Tidak ada kesempatan untuk kita buat closing, tetapi kita boleh berbagi informasi, berkenal mesra, silaturahmi, bertukar-tukar kontak supaya boleh dihubungi kemudiannya. Itulah yang kita lakukan, tetapi kita harus alert, bukan berdiam diri sahaja dan tidak bertegur sapa. Jadi sahabat-sahabat itu satu perkongsian yang amat hebat oleh Bonda yang beliau bisa lakukan, maka kita ikut apa yang beliau lakukan. InsyaAllah kita juga berjaya. Di kesempatan ini saya ingin menjemput kita ada tetamu daripada Indonesia untuk berkongsi pengalaman dengan kita semua. Pertama sekali saya mau menjemput
leader hebat daripada Kuala Lumpur yang mengembangkan sayapnya ke Sarawak, ke Brunei, ke Sabah dengan kekuatan offline dan juga online marketing. Saya jemput Puan Ernie untuk berkongsi dengan kita. Saya tak pasti yang mana satu, Puan Ernie. Saya ingat yang EE99 ni, betul tak? Kalau betul, sila unmute. Ernie? Mana satu ya? Puan Ernie? Okey. Kalau Puan Ernie tidak ada, saya mau menjemput tetamu. Oh ya, from EE. Ya, betul. EE. Okey, sila unmute Ernie. Saya sudah tekan unmute. Sila unmute sendiri. Saya sudah tekan unmute. Okey, saya buat co-host. Sila. Ernie. Okey. Beliau mungkin ada kesulitan teknikal. Saya mau menjemput tetamu istimewa kita pada malam ini, juga jauh datangnya, merupakan country stockist di negara tersebut, dan beliau merupakan seorang iron lady juga, yang begitu bekerja keras membina perusahaan ini di Brunei. Saya jemput country stockist Puan Nur Aisyah. Hajah Nur Aisyah, dipersilakan unmute Hajah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Amin dan semua. Coach Syukran lah, is it? And Bonda juga. Apa kabar semua dari Indonesia? Alhamdulillah. Dan Coach, lama tidak jumpa. Jadi terima kasih Coach Amin sudi berjemput saya untuk memberi sedikit berkenaan dengan struggle saya dari Brunei. Jadi saya juga sama Puan Ernie struggle hard juga dari Brunei ke Sabah ke Kuching Sarawak. Alhamdulillah. Dengan izin Allah lah kami boleh menjana kewangan juga buat kesihatan, menolong banyak orang, especially di Sabah lah. Di Sabah yang saya betul-betul mau emphasize. Sebab di Sabah tu kebanyakan orang berpenyakit macam kencing manis, darah tinggi, ada gout apa, jadi mereka sangat memerlukan suplemen stem cell, dan mereka tidak ragu-ragu membali dan memakannya sambil ada kesihatan dan menjana pendapatan. Begitu juga di Sarawak dan juga di Brunei lah. Saya sebagai stokis, walaupun stokis busy, tapinya mesti juga saya merantau sebab saya terasa suplemen itu sangat-sangat berfaedah dan bagus untuk diri saya sendiri. Sebab saya mempunyai penyakit hipertensi dan juga diabetik, jantung dan patah kaki. Alhamdulillah, jadi sehat. Saya boleh drive sampai 8 jam ke Sabah,
ke Kuching sampai 2 hari. Alhamdulillah. Untuk untuk membantu orang-orang yang seperti saya yang mempunyai penyakit 3 serangkai, macam-macam penyakit lah. Jadi alhamdulillah saya punya proses-proses semua jadi sehat. Saya syukur alhamdulillah. Apabila saya ke sana, mereka cakap, Hajar, kami sudah sehat, kami boleh nampak, vision kami bagus, darah tinggi kami pun steady sudah, tiada darah tinggi, diabetik pun steady. Jadi saya bersyukur, saya sangat syukur walaupun saya penat dari Brunei ke Sabah ke Sarawak, saya sungguh berpuas hati lah dapat membantu orang-orang sambil menjana pendapatan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hajah Mana Puan atas Erni ya? ya, Puan Erni tak tahu ke mana. Tak apa, Puan Hajah, terima kasih atas perkongsian tadi. Puan Sama Hajah juga merupakan Coach Amin. the first star leader di Brunei, okay? Dan Brunei Tidak, second. walaupun kecil saiznya tetapi marketnya besar kerana ramai Alhamdulillah. yang prihatin kepada kesihatan. Sebenarnya bukan wang ringgit yang jadi ukuran sama Ya, ada bukan mereka wang ringgit, prihatin betul. ataupun tidak. Ya, terima kasih Hajah. Okey, untuk Terima kasih. seterusnya untuk kata-kata semangat perkongsian lanjut, saya jemput Business Development Director kita yang membanting tulang setiap hari membina network, memastikan network di Indonesia terus berkembang pesat. Tak lain dan tak bukan Coach Syukran untuk berucap. Dipersilakan. Oke. Terima kasih Coach Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillahi ajmain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Coach Amin yang senantiasa menemani kita, Pak Alek yang malam ini luar biasa dalam membawakan materi. Bunda Zulaikha yang tak pernah kenal lelah, mudah-mudahan terus dijaga Allah sampai dengan waktu terbaik untuk kita semuanya kembali kepadanya dengan kemenangan yang hakiki. Kemudian semua sahabat-sahabat termasuk Bunda Aisyah yang di luar Indonesia yang saya hormati semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman, sebagian dari perjalanan hidup memang seperti ini. Kadang-kadang ada orang ingin apa yang dia inginkan semuanya terwujud. Apa yang dia ingin capai semuanya berhasil. Tapi permasalahannya lagi-lagi ingin saya sampaikan, ya. Kadang-kadang tidak semuanya seperti apa yang kita inginkan. Karena pastilah Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi kalaupun hari ini kita meminta sesuatu kepada Allah, andai Allah tidak mengabulkan itu, harusnya kita bahagia. Kenapa? Karena keinginan kita yang pertama adalah sebatas keinginan kita, tapi apa yang diberikan Allah adalah pemberiannya kepada kita. Jadi yang kita inginkan belum ada apa-apanya, tapi apa yang Allah berikan sangat berarti bagi kita. Dan itulah sebuah perjalanan hidup. Maka ketika teman-teman membangun network marketing, saya pahami kita semua dalam kondisi yang pasang surut, naik turun, hitam putih, kemudian panjang, pendek, tinggi, rendah, kuat, lemah, laba rugi itu biasa. Apalagi dalam membangun network marketing, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang di luar dugaan, yang kadang-kadang tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya Allah sudah siapkan sesuatu yang baik. Kalau seandainya garis takdir kita dalam hidup Allah izinkan kita buat dari telapak tangan kita masing-masing, maka kita akan membuat garis tangan ini adalah kebaikan semuanya dalam hidup kita. Tapi kenapa Allah tidak izinkan garis tangan ini boleh kita buat? Karena Allah memiliki sebuah rahasia yang besar, karena Allah memiliki sesuatu kehendak yang kuat, sehingga kita hanya makhluk yang bisa menerima, sabar, serta ikhlas terhadap apa yang diberikan. Sahabat sekalian, perjalanan kita di dalam Dainis Global adalah sebuah perjalanan panjang yang setiap langkah-langkahnya dibutuhkan kerja keras, komitmen, rasa pasrah yang berkepanjangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini yang belum bangkit terus jalan. Dan sampai detik ini yang sedang berjaya terus bersyukur karena cuman itu yang bisa kita lakukan. Sejujurnya hari ini saya mendapat pelajaran besar.
Sahabat sekalian, 1 hari penuh saya persiapkan hari ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Hari ini saya menyenangkan hati para sahabat-sahabat saya untuk saya bisa bergabung bersama mereka, berada di dalam komunitas saya, yaitu kita menghadiri acara lomba mancing sekota Banda Aceh yang dihadiri oleh kurang lebih 850 angler pemancing di sebuah laut di pinggiran kota Banda Aceh. Dan semuanya memasang pancing, semuanya memasang kail, mengikat dengan umpan yang cukup kuat. Tapi dalam hal tersebut tidak ada yang bisa dipastikan yang hebat yang menang, yang kuat yang menang, kemudian yang paling bagus piranti atau alat-alat pancingnya mereka yang menang. Dan saya salah satu orang yang paling sering memancing, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya kuat, namun Allah berkehendak lain. Hari ini bala dari 850 orang yang memancing, hanya 1 orang yang bisa dinyatakan pemenang, karena hanya dia yang mendapatkan 1 ekor ikan. Sahabat sekalian. Pemenang yang kedua didiskualifikasi karena ikannya tidak berada di zona yang dia ditetapkan. Artinya dia dapat rezeki itu, tapi karena posisi dia salah, maka dia didiskualifikasi. Dan yang ketiga, ada kurang lebih 50 hadiah door prize dari 850 nomor yang berpotensi untuk diundi, yang di dalamnya ada sepeda motor, yang di dalamnya ada alat-alat bernilai puluhan juta, bahkan belasan juta. Ada 50 nomor yang dinobatkan, yang diambil, yang di-load, yang ditarik, dan tidak satu pun yang saya dapatkan, teman-teman sekalian. Yang paling ironisnya adalah, nomor yang paling berdekatan nomor saya adalah 376, bahkan nomor yang mendapat door prize adalah 386. Sahabat sekalian, hati saya deg-degser karena kenapa? Siapa yang tidak ingin dengan hadiah? Ada sepeda motor dengan nilai 20 juta. Ada alat-alat pancing dengan nilai belasan juta. Siapa yang tidak kepingin? Dan di antara 850 peserta, siapa yang tidak terpesona dengan nomor-nomor itu? Dan dari 850 pemancing, siapa yang tidak yakin di laut Allah yang luas itu ikan tidak akan menggigit, atau ikan pasti akan menggigit. Tapi semua di luar dugaan. Ini pelajaran besar, sahabat sekalian. Kenapa? Karena dari total yang dikeluarkan adalah Allah lebih tahu untuk siapa dia berikan. Karena saya adalah seorang peserta, tetapi saya berjiwa besar karena saya mengatakan, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan hadiah-hadiah tersebut, door prize tersebut kepada orang yang lebih berhak, kepada orang yang lebih pantas. Saya menyenangkan diri saya, hei syukran, kamu bukanlah orang yang berhak untuk menerima hadiah tersebut, karena kamu bisa membelinya atas izin Allah. Kau tidak berhak untuk mendapatkan sepeda motor itu karena ada orang yang lebih berhak mendapatkan sepeda motor itu. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian, apa yang salah yang saya lakukan? Tidak ada yang salah. Semua kita berdoa, sama-sama berdoa, semua kita meminta, sama-sama meminta, semua kita bermuara kepada Allah. Tapi kenapa orang yang tidak kita kenal malah mereka yang mendapatkan apa yang kita inginkan? Sahabat sekalian, pelajaran yang paling penting adalah bahwa rezeki telah ditakar dan tidak akan pernah tertukar, sahabat sekalian. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah tentukan dan sudah ciptakan rezeki itu. Saya pernah ucapkan, lihat, ketika kita berada di dalam kandungan orang tua kita, rezeki kita itu cuma satu, sahabat sekalian. Yaitu tali pusar dari orang tua kita. Apa yang dimakan orang tua kita, apa yang diminum oleh orang tua kita, dari tali pusar itu kita hidup. Kita bisa bernapas di dalam itu, kita bisa makan, minum, lain sebagainya. Kita tumbuh berkembang di dalamnya. Tapi Allah janjikan ketika kau lahir, tali pusar itu dipotong, maka sumber rezeki kita menjadi 2. Ada 2 ASI ibu kita, yang sebelah kanannya adalah makanan, yang sebelah kirinya adalah minuman. Allah jamin kehidupan. Kita besar sedikit, Allah tentukan kehidupan kita, dan Allah buka pintu rezeki-rezekinya. Dan sampai kita meninggal pun, seorang Bunda Zulaikha bila Allah telah menetapkan rezeki Bunda Zulaikha 500 miliar, maka Bunda Zulaikha tidak akan pernah meninggal, kecuali 500 miliar itu terwujud. Tidak akan kurang 1 rupiah pun. Tapi bila sudah tiba sampai waktunya, maka daun yang ada di Lauh Mahfuz tadi akan jatuh, maka Bunda Siti Nur Zulaikha berangkat menghadap Sang Khalik karena rezekinya telah penuh.
Lantas apa yang kita takutkan dalam hidup? Bahwa semut hitam pun sudah Allah jamin rezekinya. Lihat burung ketika pagi hari terbang dengan perut yang kosong, suatu saat di sore hari mereka pulang dengan berduyun, berbondong-bondong, perutnya sudah kenyang, teman-teman sekalian. Apa yang mereka dapatkan? Mereka berpencar di dalam bumi Allah mencari pintu, membuka pintu rezeki, mencari pintu rezeki. Tetapi Allah akan catat rezeki bagi siapa yang mau bergerak. Bila kita tidak mau bergerak, bila kita tidak mau mewujudkan, maka siap-siap rezeki kita pun bisa dimakan semut, teman-teman sekalian. Allah sudah tentukan rezeki itu, tapi kalau kita tidak mau bergerak dan tidak mau menjemputnya, maka rezeki itu juga bisa dimakan semut, sahabat sekalian. Jadi malam ini, sahabat sekalian, dalam kondisi bisnis yang sebegini, apakah kita hanya menunggu, apakah kita hanya ingin berdoa, tapi kita tidak mau bergerak, dan otak kita ini tidak akan berperan lebih baik, sehingga kita tidak bisa berimajinasi, kita tidak bisa mewujud dan merealisasikan impian kita, target-target kita. Maka saya pastikan sebenarnya kita akan tunduk dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Memang insya Allah rezeki tidak tertukar. Benar, saya sudah sebutkan itu. Tapi Allah pasti akan memberi lebih bagi orang yang mau berjuang lebih. Dan Allah pasti akan wujudkan apa yang dia inginkan karena dia sebegitu yakinnya ingin mewujudkan tersebut. Maka teman-teman sekalian, bisnis kita ada 8 bonus di dalamnya. Kita tidak tahu dari 8 bonus ini, bonus mana yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Bicara pairing lebih besar yang dikatakan Pak Alex, banyak orang yang dapat pairing malah uangnya habis. Bicara matching yang lebih hebat, banyak orang yang tidak sampai dengan matching. Bicara retail, jual menjual, belum tentu semua bisa. Tapi bagi siapa yang mau berjuang lebih, maka Allah akan kasih lebih. Ada 8 jenis bonus, maka takjublah kita dengan bonus itu, karena sebenarnya bonus itu adalah pintu untuk kita bisa mendapatkan semuanya. Jadi, tidak ada alasan untuk hari ini Allah tidak wujudkan apa yang kita inginkan hanya karena mungkin dia nggak sayang kepada. Bukan itu. Tapi hanya karena diri kita belum peka melihat terhadap jawaban dari apa yang Allah katakan. Allah sudah katakan, ketika hambaku bertanya tentang aku di mana, aku maka jawablah sesungguhnya aku ada dan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Itu ayat Al-Quran, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada alasan lagi, teman-teman sekalian. Berjuang, berdoa, dan kita akan sampai pada tempat yang kita inginkan. Ingat, kalau memang bisnis ini hanya sebatas dunia, maka kita sedang mengejar dunia. Tapi kalau bisnis ini berakhir dan untuk akhirat, maka kita sedang berada di jalan akhirat. Maka tidak ada waktu untuk kita berleha-leha, tidak ada waktu untuk kita bersantai-santai, karena di belakang kita banyak sekali anak istri, keluarga, handai tolan, kerabat, sanak famili, anak-anak yatim yang sedang menunggu ulur tangan kita. Ayo, kaitkan mereka dalam kehidupan kita, kaitkan mereka dalam kepribadian kita, wujudkan, lihat wajah-wajah mereka, lihat air mata mereka, bahwa Allah sedang titipkan kekuatan mereka daripada kita. Jadi berjuanglah demi orang-orang yang kita cintai, jangan pernah mundur, sahabat sekalian, sesulit apapun. Bicara sulit, semua orang, Coach Amin sudah pernah melewati masa-masa sulit. Bunda Zulekha juga pernah melewati masa-masa. Saya yakin Bunda Dr. Kurniati juga lebih dari itu. Tidak ada orang yang tidak puas dengan kehidupannya, kecuali dia bersyukur. Tapi percayalah, detik-detik terakhir adalah di saat kita mau bergerak dan Allah catat pergerakan kita dan menghasilkan hasil terbaik. Sahabat sekalian, dalam status terakhir saya hari ini, saya tulis, jangan pernah hidup menyusahkan orang lain. Kalaupun kita tidak pernah bisa melakukan hal yang baik, minimal kita menjadi pribadi yang baik. Itu sudah cukup bagi kita semuanya. Ya, tingkatkan rasa syukur kita, air mata yang berderai, jadikan sebagai salah satu kekuatan yang besar. Kegagalan kita jadikan sebagai jalan keluar yang terbaik. Persahabatan di antara kita bungkus dalam silaturahmi yang baik, karena kita tidak tahu dari kebaikan mana yang Allah akan antarkan kita ke pintu surga, semua saudara. Untuk itu, malam ini saya tidak ingin terlalu kita meluapkan emosi, tapi saya ingin kita bermain dari hati ke hati, karena saya malam ini sedang belajar dalam sesuatu yang sangat besar seharian penuh, bahwa Allah sedang memberi kita sesuatu dan Allah sedang menyimpannya dan Allah akan berikan semua indah pada waktu itu. Untuk itu, angkat langkah kita, sahabat sekalian. Ya, naikkan semangat kita, tegakkan kepala kita, menengadahlah,
Kita bismillah sama-sama, kita akan sampai di puncak kesuksesan kita. Cara kita bersyukurlah yang membuka jalan ini. Begitu, jadikan bisnis ini sebagai salah satu jalan untuk kita menuju ke arah yang kita inginkan. Tepat kita kembali berakhir nanti insya Allah. Sampai kapanpun Allah tetap akan menjaga kita. Allah tetap akan memberi apa yang kita butuhkan. Kendati pun hari ini dia belum berikan apa yang kita inginkan. Salam hangat, saya Syukran Ibnu Arhas dari Nagraja Darussalam. Semoga semua saudaraku Allah lindungi, Allah wujudkan cita-citanya, Allah beri kekuatan, dan Allah sehatkan siang dan malam. Allah sehatkan pikirannya, semua sahabat-sahabat member-member kita ini, semua crossline-crossline kita, dan bendera Dennis Global ini seluruh dunia akan Allah kibarkan, dan khususnya Indonesia, Allah akan berikan yang terbaik di tangan orang-orang yang terbaik seperti Anda. Mudah-mudahan kita sampai kepada apa yang kita impikan dan kita merayakannya di atas kemenangan yang hakiki demi orang-orang yang kita cintai. Kepada Allah kita kembali, padanya juga kita berserah. Insya Allah kita akan sama-sama membuktikan. Deal with confident, sehat bersama, sukses bersama. Back to you Coach Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Syukran atas kata-kata motivasi tadi yang mana kita dapat rasakan bahawa when the time comes, it will happen. Saya selalu teringat atas kata-kata mentor saya pada satu masa dahulu yang berkata, nothing happens before its time. Tidak akan berlaku sesuatu sehingga tibanya waktu itu berlaku. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam keadaan sulit, struggling untuk mengembangkan, membina network anda bersama Dainis, bersabar. Ya, bersabar kerana waktunya akan tiba. Saya selalu ceritakan berkenaan dengan seorang wanita di South Africa di waktu di perusahaan yang sebelum ini, yang saya dan Coach Syukran juga bersama, yang mana selama 2 tahun wanita ini cuba membina networknya di South Africa, tetapi nothing happens, seperti yang saya katakan. Tetapi setelah 2 tahun tanpa gagal, beliau terus membina, berjuang untuk membina jaringannya, networknya di South Africa. Beliau bertemu dengan seorang hamba Allah, seorang wanita, yang daripada seorang wanita ini menghasilkan hampir 90% income-nya daripada perusahaan tersebut. Jadi sahabat-sahabat, kita berserah kepada Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan, kita terus berusaha. Jangan muskil dengan apa yang akan kita raih. When the time comes, it will happen. Tetapi bersabar dan terus berusaha, jangan terus berhenti. Okay? Jadi terima kasih Coach Alex atas perkongsian tadi. Terima kasih Hajah Nur Aisyah, terima kasih Bunda Zulaika, terima kasih Coach Syukran, dan terima kasih Puan Erni yang tidak muncul-muncul. Mungkin di sesi yang akan datang kita akan panggil awak. Okay? Kita akan terus berjuang di sini tanpa henti. Setiap hari Ahad kita adakan Super Sunday Training seperti waktu malam ini, pelbagai jenis topik yang kita akan hidangkan, dan setiap Rabu malam Khamis kita akan adakan Zoom BOP dari Dainis Indonesia. Okay? Jadi tidak ada excuse untuk kita katakan tidak ada support untuk kita tidak berjaya, kerana support itu ada sentiasa dan kita hanya one phone call away daripada sesiapa juga yang kita mahu minta pertolongan. Jadi sahabat-sahabat, jangan kita cari alasan, kita cari jalan. InsyaAllah kita akan berjaya. Dainis Global, deal with confidence, sehat bersama, sukses bersama. Kita unmute dan kita laungkan slogan keramat kita. Dipersilakan. Oke, semua sahabat sekalian, mari kita lakukan kemenangan. Oke, dengan tepukan
yang seperti yang biasa kita lakukan. Oke, sebentar. Ini Kita lihat siapa yang ada di sini. Bunda Zulaika, Afnida, Ajah, Fatul Muin, siapa lagi nih? Mursia, Purwanti, Dr. Kurniati, Bunda Retna, Azhari, Pak Joko, oke. Pak Alek, Bunda Puput, Ya, Ahmad Bu Rida, Syaifuddin. Pak Haji Narto hadir Ya, dari hadir, Jakarta. bagus. Yudi dari Magelang, Ya, Nurida dan lain-lain sekiranya tidak sempat disebutkan tanya karena hadir. Oke, Abos, ini siapa namanya? Bilal, Bilal, ya Bilal, teruskan Bilal. Ya. ini keluar. Dainis Global. Sehat bersama, Sukses bersama. Dainis Global. Deal with confidence. Deal with confidence. Dainis Global. Selamat malam. Jumpa lagi. Azhari dapat hadiah apa hari ini? Sama aja. Tidak dapat apa-apa. Tidak hari ini. dapat apa-apa ikan. Masya Allah. Mancing maninya hari ini. Tapi Azhari tidak dapat ikan, tidak dapat door prize, tapi dia dapat piring hari ini. Alhamdulillah. Itu lebih baik ya, dapat pairing hari ini. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat semua, saya tutup sekarang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Terima kasih semua. Bye-bye Bilal. Bye Bilal. Bye Coach Amin. Bye, Binal.